Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada masalah yang baru, yaitu al-mas'alatul khamisah asyarah, yakni permasalahan yang ke-15. Tentunya dari Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, i'tidharuhum anittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi kaqaulihi wa qalu qulubuna ghulf. Ya, di orang-orang jahiliyah, alasan mereka dari tidak mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, bi'adamil fahmi, dengan alasan tidak paham. yakni mereka beralasan dengan tidak paham apa yang dibawakan oleh para nabi dan para rasul. Seruan para nabi dan para rasul yang disampaikan kepada mereka, itu kata mereka ya tidak paham terhadap seruan tersebut, sehingga mereka tidak mengikutinya. Qaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu qulubuna gulf. yakni mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Islam, yakni mereka berkata qulubuna gulf, hati kami tertutup. Dan juga sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kaumnya Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Nabi Allah Syuaib, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak begitu paham terhadap apa-apa yang engkau katakan. Kemudian fa'akdzabahumullahu wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Syekh Muhammad kemudian menjelaskan bahwa maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka, yakni Allah membantah udzur-udzur mereka itu. Udzur mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menerangkan bahwa sebabnya yang demikian itu adalah karena at-taba'. At-taba' itu kalau di sini maknanya adalah al-khatmu wal ighlal, ya. Wal ighlaf, ya, tertutup. Sebenarnya kalau kita lihat at-taba' sendiri itu juga kadang-kadang maknanya itu adalah al-jibillah, tabiat, watak.
Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah al-khatmu wal ighlaf, yakni tertutup. Dikata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, fa'akdzabahumullahu wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka, membantah mereka, wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim. Dan Allah menerangkan bahwa yang demikian itu karena tertutupnya hati-hati mereka. Tertutupnya hati-hati mereka. Wa anna tab'a bisababi kufrihim, dan tertutupnya hati mereka itu adalah sebab keingkaran mereka, sebab kekufuran mereka. Jadi maksudnya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memberi isyarat, ya, memberi isyarat kepada kita bahwa bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari hidayah sehingga mereka tidak mengikuti kebenaran itu dengan tanpa sebab. Allah menutup hati-hati mereka sehingga tidak menerima kebenaran. Bukan itu. Karena kalau demikian itu berarti Allah itu zalim. Iya, Allah menghalangi manusia dari mendapatkan hidayah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bentuk keadilan Allah. Ya, mereka tidak menerima hidayah itu karena tertutupnya hati mereka. Tertutupnya hati mereka itu karena apa? Apakah serta-merta begitu kemudian tertutupnya hati mereka saja? Tidak. Ada sebab. Sebabnya apa? Sebab keingkaran mereka, sebab kekufuran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka itu menjadi tertutup dari kebenaran. Sehingga persoalannya bukan mereka itu sama sekali tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Sebab begini ikhwan, kalau orang itu dia tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul kepada kaumnya, atau bahasa sederhananya, masing-masing kaum yang berhadapan dengan rasul-rasul mereka dan nabi-nabi mereka itu tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul, itu di sini menunjukkan tentang kekurangannya para nabi dalam menyampaikan hujjah. Dan itu mustahil. Ya, kekurangan para nabi dalam menyampaikan hujjah itu mustahil terjadi. Kenapa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi itu orang yang apa? Paling afan. Maklum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul itu orang yang paling apa? Sempurna dalam menyampaikan hujjah, paling luas, paling mendalam, paling singkat dan paling bisa dipahami. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengutus setiap para nabi itu kepada kaumnya yang berbicara dengan lisan mereka, dengan bahasa mereka, supaya mereka paham. Tapi justru di sini, ya, kaum Nabi Allah Syuaib itu mengatakan, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak begitu banyak tahu apa yang kau ucapkan ini. Apakah Nabi Allah Syuaib itu kurang dalam menyampaikan hujjah? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi memang orang-orang kafir, tabiat mereka selalu beralasan bahwa kami itu tidak paham. Hakikatnya bukan mereka tidak paham, tapi memang mereka ingin mengingkari dan tidak mau tunduk terhadap seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib. Mahfum ya ikhwan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca keterangan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya agak panjang ya. Ada beberapa lembar beliau jelaskan, ana singkatkan di sini bahwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu menjelaskan di syarah beliau bahwa pemahaman terhadap hujjah, terhadap argumen itu punya dua jenis. Jadi ketika para nabi menyampaikan argumen, para nabi menyampaikan hujjah itu argumen ya, dalil-dalil argumentasi yang disampaikan. Itu ketika para nabi menyampaikan argumentasi, maka pemahaman terhadap argumentasi itu ada dua jenis orang paham. Yang pertama, ya pemahaman dari sisi makna, yakni bahasa. Kalau orang sampaikan dengan kalimat, ya dia paham, kata-kata dia paham.
dia mengerti. Itu yang pertama. Dan ini merupakan apa? Syaratnya kalau kita baca keterangan tentang dawabit iqamatul hujjah, itu ini merupakan syarat. yakni berbicara dengan bahasa kata-kata yang dipahami. Mafhum, paham ya ikhwan? Nah pertanyaannya, para nabi berbicara kepada kaumnya itu dengan bahasa yang dipahami apa enggak? Pasti dipahami. Kata-kata yang dipahami, kalimat-kalimat yang dipahami, iya kan? Nah, bukan hanya nabi-nabi terdahulu, bukan hanya rasul-rasul terdahulu, bahkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini oleh sebab itu di dalam bab ini juga ada satu hadis ya. Kalau kita nukilkan, saya sudah lupa ingat, jadi kita baca saja. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita lihat di sini ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya. Di dalam menyampaikan hujjah, menyampaikan kalimat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Jabir radhiyallahu taala anhu, yakni dia berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat dudukku denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna min abghadikum ilayya, dan sungguh orang yang paling aku murkai, aku benci, aku tidak suka, wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah, kata Nabi, atsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Jadi atsartsarun itu apa namanya, kalau kita lihat di Tuhfatul Ahwadi, dan mutasyaddiqun, mutafaihiqun itu atsartsarun itu apa namanya, berlebihan dalam berbicara. Suka apa, orang kalau berbicara itu suka berlebih-lebihan dalam baik dalam gaya bahasa maupun yang semisal dengan itu. Kemudian mutasyaddiqun juga ini orang-orang yang apa namanya, berdalam-dalam dalam berbicara. Begitupun al-mutafaihiqun, maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna atsartsaruna wal mutasyaddiqun, kami itu sudah tahu makna atsartsarun dan mutasyaddiqun, famal mutafaihiqun, tapi apa itu makna al-mutafaihiqun? Qala al-mutakabbirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mutafaihiqun itu adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi kalau di dalam Tuhfatul Ahwadi, di syarahnya Sunan Tirmidzi ini dikatakan bahwa mereka itu orang-orang yang kalau bicara membesar-besarkan. Ini kan asalnya dari al-mutafaihiqun, itu kalimatnya itu Masya Allah ya. Ya, al-mutafaihiqun di sini itu berasal dari kata al-fahqu. Al-fahqu itu apa ya? Apa orang kalau bicara tuh suka apa, memfasih-fasihkan pembicaraan, suka apa, membuka mulut, pokoknya memfasih-fasihkan begitulah ya. Coba nanti antum baca sendiri apa di situ keterangannya. Jadi kalau saya pernah duduk di apa, majelis tahun 2005 kurang lebih 2004 ya. Saya pernah duduk di majelis seorang syekh waktu itu datang ke Jogja menerangkan ini, termasuk di dalamnya mutafaihiqun itu orang yang berbicara dengan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh mad'u supaya dia kelihatan hebat, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi coba bayangkan
Maksud ana begini, apa korelasinya? Korelasinya adalah Nabi itu saja melarang dari hal-hal yang demikian. Maksudnya adalah apa? Berbicara itu dengan bahasa yang sederhana, pas, mudah dipahami itu saja. Tidak usah menggunakan istilah-istilah yang orang gak paham. Kadang-kadang kita datang di kampung-kampung, orang tidak tahu bahasa Inggris, kita pakai istilah-istilah Inggris. Ya, padahal orang kampung kerjanya cuma di kebun, gak paham. Tapi sengaja memang supaya kita kelihatan apa? Ilmiah, kelihatan alim, kelihatannya itu. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jenis yang demikian. Artinya hubungannya di sini bahwa Nabi dengan kondisi melarang yang demikian, kemudian Nabi itu dalam kondisi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, Nabi melarang dari berbicara yang demikian-demikian, itu berarti Nabi adalah orang yang fasih dalam penyampaian, singkat, sederhana dan dipahami gitu. Ya. Tetapi sudah demikian pun itu masih ada saja seperti orang-orang Yahudi mengatakan apa? Qulubuna gulf, hati kami itu tertutup dari apa yang kau bicarakan ini. Ya. Begitu juga kaum Nabi Syuaib mengatakan apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqulun. Kami tidak tahu banyak apa yang kau ucapkan ini, kami tidak banyak paham dari seruan dakwamu ini. Jadi maksudnya di sini adalah bukan mereka itu tidak paham pembicaraan Nabi, bukan. Karena Nabi, para Rasul itu fasih dalam menyampaikan apa? Risalah. Maka di situ Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menerangkan bahwa argumentasi hujjah itu punya dua jenis pemahaman. Pemahaman yang pertama dari sisi makna. Dan ini merupakan syarat ditegakkannya hujjah. Artinya orang yang menyampaikan hujjah itu dengan bahasa yang mad'unya paham dan mengerti, itu sudah harus. Setiap kalimat yang disampaikan itu dipahami dan dimengerti. Dan ini merupakan syarat apa? Iqamatul hujjah. Yang kedua, itu paham yang melahirkan ketundukan terhadap nas. Pemahaman yang melahirkan ketundukan, penerimaan. Mafhum ya? Dan ini berkaitan dengan apa? Hidayah. Karena orang itu dia paham, tapi pemahaman untuk melahirkan dia tunduk, dia menerima, kemudian dia mengikuti seruan itu butuh apa? Butuh hidayah, butuh taufik. Nah, maka dari itu di dalam dawabit iqamatul hujjah ini bukan syarat. Ini bukan apa? Syarat. Sebab itu kadang-kadang orang itu dia paham, tapi dia tidak mengikuti. Mafhum ya? Dia paham tapi dia tidak mengikuti. Maka pertanyaannya, apakah dia paham dia tidak mengikuti itu belum dikatakan iqamatul hujjah? Bukan. Selama kalimat yang disampaikan itu dia paham, walaupun dia tidak mengikuti, itu sudah dikatakan iqamatul hujjah. Kenapa? Karena mengikuti itu bukan syarat iqamatul hujjah. Mafhum ya? Kenapa ya ikhwan? Dia bukan syarat karena mengikuti itu masalah taufik, masalah hidayah. Masalah apa? Hidayah. Paham sampai di sini? Baik. Maka dari itu sekali lagi kita katakan orang-orang jahiliyah di dalam bab ini mereka tidak paham terhadap seruan Nabi itu dari sisi mereka tidak mendapatkan taufik untuk itu. Mereka tidak mendapatkan taufik untuk menerima dan mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tidak mengerti pembicaraan Nabi, bukan. Mafhum ya ikhwan? Sekali lagi kita tegaskan, bukan mereka tidak mengerti pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Kita lihat penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Kata Syekh subhanallah. Ay i'tadharu an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala anil yahud. Yakni mereka orang-orang jahiliyah itu mereka berudzur, beralasan dari menerima kebenaran bi annahum la yafhamunahu, bahwa mereka itu tidak paham terhadap kebenaran yang disampaikan itu. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala anil yahud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang orang-orang Yahudi. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka
mendakwahi mereka kepada Islam. Qalu, mereka berkata, qulubuna gulf, hati-hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan Allah melaknat mereka karena sebab keingkaran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Kata Syekh Shalih Fauzan, gulf yakni alaiha gilaf. Gulf itu maksudnya ya pada hati mereka itu ada penutupnya. Gilaf itu makanya sampul buku itu namanya apa? Gilaf. Yani pada hati mereka itu ada gilaf, ada penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasuli. Tidak sampai kepada hati mereka ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih, dan hati mereka tidak tentram kepada ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fattakhadhu hadza hujjatan fi takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan ini sebagai hujjah, sebagai alasan untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal ma'na al-masyhur lil ayah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini makna yang paling masyhur dari makna ayat. Jadi makna ayat ini maksudnya begini. Qulubuna gulf, hati-hati kami tertutup, itu maksudnya adalah alaiha gilaf. Pada hati mereka itu ada gilaf, ada apa? Penutup, ada sampul yang menutupinya. La yasilu ilaiha kalamur rasul, yakni kalam Rasul itu tidak sampai ke hati mereka. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih. Jadi kalam Rasul juga tidak membuat hati mereka itu tentram, atau hati mereka tidak tentram kepada ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah mereka jadikan sebagai hujah untuk mendustakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini makna yang paling masyhur dari ayat. Ada makna lain. Kata beliau, wa makna tsani, dan makna yang kedua dari ayat wa qulubuna gulf, ya wa qalu qulubuna gulf, dan mereka berkata hati-hati kami gulf, tertutup, yakni annaha mamlu'atun minal ilmi, yakni bahwa hati-hati mereka tuh dipenuhi dengan ilmu, ya, yakni mereka tuh sudah banyak ilmu, ya, sudah banyak ilmu sampai hati itu sudah penuh dengan ilmu. Nah, kalau hati sudah penuh dengan ilmu, falasna bihajatin ila kalami ahadin, kami tidak butuh ucapan seorang pun. Nah, karena apa? Sudah paham, sudah punya ilmu yang banyak, hati sudah penuh dengan ilmu, maka tidak butuh dengan ucapan siapapun. Falaisa bizamihim bihajatin ila rasul. Falaisu, maaf saya salah baca. Falaisu bizamihim bihajatin ila rasul. Maka mereka itu menurut anggapan mereka itu tidak butuh kepada Rasul. Tidak butuh kepada Rasul. Jadi maknanya qulubuna gulf, hati-hati kita tertutup, itu maknanya hati kita ini sudah dipenuhi dengan ilmu. Jadi kita tidak butuh lagi dengan engkau, begitu. Ya, itu makna yang kedua. Makna yang kedua. Tapi kalau makna yang pertama apa tadi? Pada hati mereka ada penutup sehingga kalam Rasul itu tidak sampai di hati mereka. Tidak sampai di hati mereka. Begitu. Makna yang pertama yang paling masyhur kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Baik. Wallahu jalla wa ala yubayyinu anna al-illata laysat ma yaqulun. Bal al-illata anna Allah la'anahum bisababi kufrihim. Yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatih. Fasaru la yaqbaluna al-haqqa bisababi kufrihim. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan di situ kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annal illata laisat ma yaqulun. Yani sebabnya itu bukan seperti yang mereka katakan. Jadi sebab mereka tidak menerima kebenaran, sebab mereka tidak mengikuti dakwah Rasul, itu bukan seperti yang mereka klaim sebenarnya. Bukan itu. Ada hal lain. Hal lain itu apa kata beliau? Bal al-illata annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Bahkan sebabnya itu, alasannya itu adalah alasan mendasarnya itu adalah bahwa la'anahum bisababi kufrihim. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka
dengan sebab keingkaran mereka. Jadi karena mereka itu ingkar, maka Allah laknat mereka. Apa makna Allah laknat mereka? Yakni taradahum wa abadahum an rahmatih. Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Jadi mereka, bukan alasan sebenarnya itu bukan kami tidak paham, bukan. Tapi alasan sebenarnya adalah mereka dihalangi dari rahmat Allah, sehingga mereka tidak bisa menerima, mengikuti dan patuh kepada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka dihalangi dari rahmat Allah? Karena bisababi kufrihim, sebab kekufuran mereka. Fasaru la yaqbalunal haqqa, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Karena mereka dijauhkan dari rahmat Allah, akhirnya konsekuensinya mereka tidak bisa menerima kebenaran. Bisababi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Fal ba'u sababiyah, huruf ba di kalimat ini adalah ba sababiyah, maksudnya ba penyebab, ya, artinya perkara inilah yang menyebabkan. Jadi ayatnya begini, balla'anahumullahu bikufrihim, Allah melaknat mereka dengan keingkaran mereka. Maksudnya ini sebab keingkaran mereka, karena mereka ingkar, maka dengan sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala melaknat mereka. Fasaru la yafqahuna qawla rasuli li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'bathuna bih, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran, mereka tidak mampu memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'bathuna bih, karena mereka tidak menoleh kepadanya dan mereka tidak peduli terhadapnya. Jadi maksudnya mereka tidak memahami ucapan Nabi, itu sebabnya karena mereka gak mau ambil pusing dengan sabda Nabi. Jadi sabda Nabi itu diabaikan bagi mereka saja begitu. Dakwah Nabi mereka tidak mau menoleh dan mereka tidak peduli terhadap seruan Nabi. Karena mereka bersikap acuh kepada sabda Nabi, kepada seruan Nabi, maka dengan itu menjadi sebab Allah menghalangi mereka dari hidayah. Menjadi sebab Allah apa? Menghalangi mereka dari hidayah. Dan ini bahaya sekali. Nanti kita bacakan keterangan Saleh Fauzan bahwa orang yang dia berpaling dari hidayah, itu Allah akan uji dia dengan penyimpangan. Orang yang dia berpaling dari kebenaran, itu akan Allah uji dia dengan apa? Penyimpangan. Nah, orang-orang kafir itu mereka menoleh dari seruan Nabi, maka Allah uji mereka dengan apa? Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Ini babnya bab keadilan Allah. Bab apa? Keadilan Allah. Artinya bukan Allah dolimi mereka, tidak. Tapi ini bagian dari keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan Allah adil? Karena Allah menghalangi mereka dari hidayah itu sebab perbuatan mereka yang tidak mau peduli terhadapnya. Tidak mau apa? Peduli terhadapnya. Lianna Allah sarafahum uqubatan lahum. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan mereka dari hidayah adalah uqubah bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka apa? Allah menyimpangkan hati-hati mereka. Jadi di situ bukan tanpa sebab apa-apa lalu Allah sesatkan mereka, Allah halangi mereka dari hidayah, tidak. Tapi karena sebab perbuatan mereka yang menjauh dari hidayah, maka Allah halangi mereka dari hidayah. Sebab mereka itu condong kepada penyimpangan, maka Allah condongkan mereka kepada penyimpangan mereka. Jadi itu dalam bab apa? Bab keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahfum ya ikhwan? Baik. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, faman lam yakbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil. Maka barang siapa yang tidak menerima kebenaran, Allah akan uji dia dengan kebatilan. Siapa yang tidak menerima kebenaran, Allah azza wa jal akan uji dia dengan apa? Kebatilan. Orang yang berpaling dari kebenaran, Allah akan uji dia dengan kebatilan, sudah pasti.
Orang yang berpaling dari sunnah, Allah akan uji dia dengan bid'ah. Orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah, Allah akan uji dia dengan perkara-perkara selain daripada itu. Ya, karena lawannya, orang yang meninggalkan kebenaran, Allah akan uji dengan apa? Kebatilan. Orang yang meninggalkan sunnah, Allah uji dengan kebid'ahan. Maka dari itu ada ucapan di kalangan para ulama. Kalau antum buka Sunan Ad-Darimi, di sana ada ucapan yang mengatakan bahwa tidaklah seseorang dia melakukan sebuah bid'ah melainkan Allah akan cabut darinya sunnah yang semisal. Allah akan apa? Cabut darinya sunnah yang semisal. Maka di sini kata Syekh, "Faman lam yaqbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil." Barang siapa yang tidak menerima kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla akan menguji dia dengan kebatilan. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalul haqqa. Sehingga dengan itu, setelah itu jadilah dia orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Subhanallah wal iyadu billah. Ya. Jadi kalau ada kebenaran, jangan kita meremehkan kebenaran. Jangan kita cari pilihan lain selain daripada kebenaran. Ya. Nah, kebenaran itu adalah al-haqqu haqqu yu'tabar. Sesuatu yang lebih berhak untuk diikuti. Tidak ada yang lebih berhak diikuti daripada kebenaran. Kapan ketika seorang mengabaikan kebenaran, meremehkan kebenaran, maka ketika itulah Allah akan menguji dia dengan kebatilan. Nah, kalau Allah sudah menguji seseorang dengan kebatilan, wasara ba'da dzalika la yaqbalul haqq. Setelah itu dia akan menjadi orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Dia akan menjadi orang yang apa? Tidak bisa menerima kebenaran. Li'annahu yufsidu qalbahu. Di sini kata yufsidu ini sebenarnya juga bisa dibaca yafsudu, ya. Tapi kalau saya lebih cenderung membacanya dengan yufsidu, yaitu wazannya itu wazan fi'il muta'addi, supaya dia membutuhkan apa? Maf'ul. Muta'addi itu membutuhkan objek. Tapi kalau kita baca dengan wazan fa'ala yaf'ulu fasada yafsudu, itu dia nanti fi'ilnya fi'il lazim. Fi'il lazim itu dia tidak membutuhkan apa? Objek. Bisa saja, ya mungkin saja ada orang membaca dengan li'annahu yafsudu qalbuhu, ya ini karena hatinya rusak. Tapi itu korelasi dengan kalimat sebelumnya. Bagi analisa saya dalam kalimat itu tidak tepat. Analisa saya dalam kalimat ini itu harus menggunakan wazan afsada yufsidu, yakni li'annahu yufsidu qalbahu. Karena apa? Kebatilan itu merusak hatinya. Begitu. Bukan hati itu rusak dengan sendirinya, bukan. Kalau kita katakan yufsidu qalbuhu, hati itu rusak karena hatinya rusak. Dengan sendirinya hati itu rusak. Tapi ini bukan. Maksudnya adalah karena dia menyimpang, tidak menerima kebenaran, Allah uji dia dengan kebatilan, maka kebatilan itu merusak hatinya. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah, maka bacaan yang paling tepat di sini wazannya adalah fi'il muta'addi, yakni yufsidu qalbahu. Waliyadu billah, ya. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka, faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Begitu juga dalam firman Allah, fa bidzulmin minal ladina hadu haramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini ayat ini maksudnya Syekh Shalih Fauzan di sini kenapa memberikan ayat ini? Beliau memberikan ayat ini ingin memberikan kepada kita contoh lain tentang bahasa babiyah. Tentang bahasa babiyah. Maksudnya begini. Ya, ini fabidulmin minal ladina hadu, ya. Maka karena kedoliman orang-orang Yahudi itu, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Kami mengharamkan kepada mereka makanan-makanan yang baik yang dulunya kami halalkan kepada mereka. Jadi di situ adalah sababiyah. Wa bi saddihim an sabilillahi katsira. Dan apa? Dengan sebab, ya, mereka itu banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihim ar-riba, akhdhihim. Di situ wawunya itu atof.
Atafnya itu sebenarnya di situ kan wa bi akhdihim, maksudnya begitu. Iya. Nah, wa akhdihim riba wa qadanuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ya, dan karena mereka itu sebab mereka memakan riba, ya, wa qadanuhu anhu, padahal mereka telah dilarang daripadanya, wa aklihim, di situ wa bi aklihim takdirnya, dan dengan sebab karena mereka itu memakan amwalan nasi bil batil, harta orang dengan cara yang batil. Nanti antum, kenapa Syekh meletakkan ayat ini di sini korelasinya? Nah, ini Syekh ingin menjelaskan ba sababiyah, ba yang ada pada kalimat di atas, yaitu apa? Karena kekufuran mereka, begitu, paham ya? Nah, kadang-kadang ulama dalam menulis kitab-kitab itu kadang-kadang dia bawa ayat-ayat yang jauh. Kadang kalau kita baca pun korelasi fikihnya nggak ada, apa ya? Tapi ternyata dia ingin menjelaskan perkara yang lain. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan perkara yang berkaitan dengan ba as-sababiyah. Ya, ini orang-orang jago nahu yang tahu kalau saya kurang terlalu paham ini. Ya, orang-orang yang dalam ilmunya mereka bisa lebih paham, seperti Gus, ya, Pak Agus bisa lah, ya. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kata Syekh di sini wa hadza fil yahudi, ini dalam ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Wa qauluhum qulubuna gulf, dan ucapan mereka hati-hati kami gulf, tertutup. Hadza laisa sahihan, ya, ini tidak benar, tidak benar. Wa innamallahu sarafaha, hanya saja memang Allah memalingkan hati mereka. Kenapa Allah memalingkan hati mereka? Uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Sebab apa alasannya? Wa illa aslul qalbi annahu alal fitrah, karena asalnya hati manusia itu di atas fitrah, ya. Jadi tidak bisa serta-merta tiba-tiba langsung hati berpaling dari kebenaran, tidak bisa, karena asalnya hati itu di atas fitrah. Asalnya hati di atas fitrah. Yaqbalul haqqa bi fitratihi, ya, dia menerima kebenaran dengan fitrahnya, kefitrahannya itu, hati manusia itu, ya. Lakin idza fasadatil fitrah sara la yaqbalul haq, akan tetapi apabila fitrahnya rusak, maka jadilah dia sulit menerima kebenaran. Itu kalau fitrahnya sudah rusak. Kemudian mithlal ardi idza fasadat wasarat sabkhatan, seperti tanah, ya, apabila dia rusak maka tanah itu menjadi sabha, asin, tandus. Tanah menjadi tandus. Fa innaha la tumbitu. Di sini juga saya, kalau antum punya kitab, saya sarankan kalau ada kata-kata yang memungkinkan untuk dibaca dengan beberapa wazan, itu antum dengar anunya, baca, antum kasih tanda supaya antum lebih paham ini wazan yang lebih dekat adalah wazan ini, gitu. Saya dulu ketika ngaji kitab juga begitu, kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan beberapa wazan, wazan mana yang lebih tepat, Syekh baca, kita taruh tanda supaya oh ini yang lebih tepat, gitu, ya. Jadi la tumbitu di sini maksudnya saya baca itu supaya antum lihat, gitu. Kalau saya salah juga antum kasih tahu. Iya, kasih tahu Ustaz, antum keliru baca. Ini analisa kalimatnya begini, i'rabnya begini, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, ya. Tidak ada orang yang fasih 100% dalam ilmu bahasa Arab, itu enggak ada, sulit sekali. Maka fa innaha la tumbitu. Tumbitu saya lebih cenderung membacanya tumbitu. Memang kalau dibaca tambutu juga bisa, tapi itu tadi tambutu nanti dia fiilnya fiil lazim, sementara di sini fiilnya lebih tepatnya mutaaddi, supaya maksudnya tanah yang kering itu tidak bisa menumbuhkan apa-apa lagi, begitu. Kalau la tanbutu maksudnya tidak bisa menumbuhkan, tapi maksudnya bukan itu. Sesuatu tidak bisa tumbuh, tapi yang dimaksudkan di sini tanah itu karena dia sudah tandus. Kenapa dia tandus? Karena dia mati, lalu dia tidak bisa menumbuhkan sesuatu. Makanya fa innaha la tumbitu, ya.
Karena sesungguhnya tanah yang sudah tandus itu tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Kenapa dia tidak bisa tumbuh apa-apa? Karena tadi fasadat, dia sudah rusak, dia sudah rusak. Naam. Li'annaha fasadat, kadzalikal qalbu idza fasada sara la yaqbalul haqqa. Demikian pula hati, kalau dia sudah rusak, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Hati kalau sudah rusak tidak bisa menerima kebenaran. Baik. Ikhwana fiddin azza Allah wa yakum. Bab ini kalimat selanjutnya itu antum bisa baca sendiri saja ya. Itu maknanya sama aja berulang-ulang. Tapi di sini ada catatan penting yang perlu ana sampaikan supaya tidak melengkapi pembahasan kita. Ini ada beberapa penting. Catatan pertama bahwa kesalahan orang-orang kafir ketika mengatakan kami tidak paham itu hakikatnya bukan mereka tidak mengerti, tapi memang mereka tidak mau menerima. Ini yang harus dicatat ya. Kenapa? Karena kalau kita katakan dia tidak paham, maka ada indikasi Nabi itu tidak sempurna dalam menyampaikan risalah. Sehingga kata-kata Nabi itu tidak dipahami oleh mereka. Paham ya? Itu tidak mungkin terjadi. Sekali lagi kita tekankan itu tidak mungkin terjadi. Maka kita katakan yang menjadi catatan kesalahan orang-orang kafir ketika mereka mengatakan kami tidak paham, itu hakikatnya bukan mereka tidak mengerti dengan ucapan para nabi, tapi memang mereka tidak mau menerima seruan nabi itu. Nah di zaman ini banyak, ini kan alibi ini banyak. Orang kalau beralibi, antum tahu itu enggak? Saya enggak tahu, walaupun dia tahu. Memang enggak mau dia. Dari situ kita sudah tahu, oh, ini orang enggak mau gitu. Ya. Nah orang kafir begitu, kamu paham? Enggak, saya enggak paham. Hakikatnya bukan dia enggak paham, tapi dia enggak mau. Dia nggak mau, ya. Maka kita katakan itu kesalahan mereka yang paling terbesar. Kemudian di sini ada catatan penting yang kedua, bahwa tegaknya hujah itu tidak dipersyaratkan seseorang harus menerima kebenaran. Jadi misalnya kita sudah sampaikan ini, dia belum menerima kebenaran, lalu kita katakan ini hujah belum tegak, bukan, tidak dipersyaratkan. Tapi yang dipersyaratkan itu adalah ketika dia mengerti apa yang kita sampaikan. Paham ya ikhwan? Ketika dia mengerti apa yang kita sampaikan. Sebab soal dia menerima itu soal hidayah. Iya. Itu catatan kedua. Catatan yang ketiga, itu ada perbedaan antara perbedaan antara paham secara bahasa, secara logika, dan paham yang membuat orang itu tunduk menerima. Kalau paham secara logika ini wajib ada. Maka dari itu wajib kita bicara dengan kalimat yang orang paham. Jangan sok Inggris-Inggrisan supaya dikatakan pintar, tidak boleh. Atau bicara harus pakai bahasa yang fase-fase, mulutnya dibikin seperti orang sedang berpuisi, tidak perlu. Bicara apa adanya orang paham, karena itulah tujuannya. Itulah apa? Tujuannya. Sebab apa? Yang paham secara logika itu merupakan syarat. Iya. Jadi bicara dengan bahasa yang dimengerti oleh dia dengan kalimat yang dia paham, tidak perlu pakai istilah-istilah yang tinggi. Ya, istilah yang dia paham saja sesuai dengan kadar kemampuan dia dalam berpikir supaya dia mengerti. Adapun kalau paham untuk menerima itu beda lagi halnya. Ya, itu beda lagi. Jadi di situ kita katakan ada perbedaan antara paham secara logika dan paham secara menerima. Iya, paham ya? Baik. Nanti antum katakan apa Ustadz pentingnya masalah nanti ini masalah penting. Memang kalau di bab ini belum penting. Tapi kalau antum masuk di dawabit iqamatul hujjah, batasan-batasan kapan itu telah dikatakan iqamatul hujjah, itu ini penting. Ya. Atau antum masuk di dalam bab takfiri, ini juga penting. Ya. Bab tabdi itu juga penting. Iya. Ini dasar-dasarnya. Baik, catatan yang keberapa? Yang keempat ya. Catatan yang keempat bahwa ya sama aja ya. Saya ingin sampaikan itu orang kafir sering berdalih tidak paham, tidak mengerti dan lain-lain, ya alasannya ya memang dia tidak mau menerima, sama aja. Tadi saya sudah kasih faedahnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya ikhwan. Memang saya ini beberapa hari dalam mengajar ini saya diprotes sama istri. Katanya, Ustadz antum ngajar kok nggak seperti biasanya, kayak kita temani antum baca buku saja. Saya bilang ilmu saya sudah habis sampai di situ. Ya,
Jadi saya punya ilmu cuma bisa baca buku. Ya, antum temani saya baca buku aja biar kita bisa paham. Walaupun diprotes nggak apa-apa. Taib ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Karena saya punya kajian ini tuh ada 3 rekaman di istri saya. Jadi dia banding-bandingkan rekaman tahun 2005 kayak gimana, rekaman waktu saya tamat kitab ini di MDH Talaka kayak gimana, di sini kayak gimana. Ya di sini beberapa hari ini ada keanehan-keanehan, tapi biasa. Mungkin karena saya lagi batuk atau lagi persiapan akikahnya Bang Jack. Ya. Nah, taib ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ila huna naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.